Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya Andika di channel Almahya. Nah, teman-teman, sekarang sudah hampir 50% perjalanan SKD sudah selesai dilakukan. Tentu teman-teman sudah ada yang berharap-harap cemas terkait lulus tidaknya dalam proses perankingan. Nah, saya doakan teman-teman yang sudah lulus passing grade bisa lulus ke perankingan dan bisa melaju ke SKB. Pada malam hari ini ya, saya akan membahas sedikit yang berbeda. Ini saya akan membahas spesifik tentang soal SKB pengelolaan pembina jasa konstruksi pada Kementerian PUPR atau juga bisa dipakai pada Dinas PU Pemda provinsi maupun kabupaten maupun kota. Nah, teman-teman, pada saat saya tes tahun lalu, ya, soal FR terkait dengan pengelolaan dan pembina jasa konstruksi sangat-sangat jarang ditemukan, bahkan tidak ada. Saya berusaha mencari di YouTube, mau membeli modul dan segala macam, tapi ternyata tidak menemukan. Oleh karena itu, ya, karena saya sudah merasakan tesnya dan saya lulus pada pengelola pembina jasa konstruksi pada Dinas PUTR Pemprov Sulawesi Selatan, maka pada malam hari ini saya akan berbagi terkait FR soal-soal yang telah saya dapatkan pada tahun lalu. Teman-teman, sumber soal yang saya dapatkan ini berasal dari pengalaman pribadi dan juga meminta FR dari teman-teman yang sudah lulus di PU di tahun lalu. Nah, untuk teman-teman saya yang lulus di PU tahun lalu itu berjumlah 10 orang ya. Saya berdua lulus di pengelola jasa konstruksi dan 2 lagi lulus di teknik jalan dan jembatan dan 6 orang lulus di teknik pengairan. Nah, insya Allah kedepannya saya akan membantu teman-teman membuatkan semua FR-FR terkait hal yang tadi. Soal-soal yang saya tampilkan pada malam hari ini itu adalah soal-soal yang general, ada pada pengelola jasa konstruksi, ada pada teknik pengairan, dan juga ada pada teknik jalan dan jembatan. Soal nomor 1. Pelatihan, sertifikasi, dan melaksanakan pekerjaan sesuai SOP merupakan bentuk pengendalian risiko A. Eliminasi, B. Substitusi, C. Rekayasa teknis, D. Administratif, E. Alat pelindung diri. Nah, teman-teman, soal seperti ini kemarin banyak keluar pada soal pengelola atau pembina jasa konstruksi dan juga ada keluar pada teknik pengairan dan juga pada teknik jalan dan jembatan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Sebelum masuk ke jawabannya, kita perlu membahas jenis pengendalian risiko. Jadi, kelima ini adalah jenis-jenis pengendalian risiko, di mana eliminasi adalah menghilangkan sama sekali bahaya, ya. Substitusi yaitu mengganti alat, material, metode, proses, tata letak dan sebagainya dengan sesuatu yang bahaya dan risikonya lebih kecil, ya. Contoh, misalnya memasang bola lampu yang awalnya kita menggunakan tangga, kita ganti dengan menggunakan stick. Nah, tentu resikonya lebih kecil kalau daripada kita menggunakan tangga, ya. Kalau tadi eliminasi adalah meniadakan sama sekali bahaya dan resikonya. Seperti itu ya. Contoh ya, misalnya kita lagi melakukan pekerjaan instalasi listrik. Untuk menghilangkan bahaya atau resiko kesetrum listrik, maka sumber listriknya harus dimatikan. Itu contohnya ya. Nah, seperti itu pengendalian terkait substitusi. Kalau jenis pengendalian terkait dengan rekayasa teknis, mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan dengan melakukan rekayasa engineering atau rekayasa teknis. Ya, contohnya menggunakan perancah tangga, platform dan railing ketika mengecor beton kolom yang tingginya lebih dari 2 meter. Atau contoh lain, memasang turap pada pekerjaan galian tanah untuk mencegah longsor, itu merupakan jenis pengendalian risiko teknis. Nah, sedangkan administratif yaitu mengurangi kemungkinan dan keparahan terjadinya kecelakaan dengan merubah perilaku atau tindakan tidak selamat menjadi tindakan selamat. Contohnya itu pelatihan dan sertifikasi,
Terus melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP itu adalah terkait dengan jenis pengendalian administratif. Dan terakhir adalah jenis pengendalian dengan APD, ya, melindungi dan mengurangi keparahan cedera jika kecelakaan terjadi. Contohnya yaitu menggunakan full body harness, ya, menggunakan topeng ketika mengelas, menggunakan safety belt ketika berkendara, menggunakan helm, ya. Seperti itu contoh-contoh pengendalian risiko terkait dengan alat pelindung diri, ya. Jadi untuk soal nomor 1, teman-teman, jawabannya adalah D, administratif. Nah, teman-teman, soal-soal seperti ini tahun lalu sangat banyak yang muncul. Oke, teman-teman. Jadi berdasarkan pengalaman tes tahun lalu itu, teman-teman, saya sekarang sementara menyusun modul terkait dengan SKB Kementerian PUPR, ya. Di sini di dalamnya ada beberapa teknik jalan dan jembatan, pengelola dan pembina jasa konstruksi, pengelola pengadaan barang dan jasa, surveyor pemetaan, teknik pengairan, tata bangunan dan perumahan. Saya sementara menyusun modul ini. Sementara proses, insya Allah minggu depan modul ini sudah rampung. Dan bagi teman-teman yang berminat dengan modul ini, silakan japri ke nomor saya, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi, ya. Ini sudah sampai ada sekitar 200 soal lebih yang sudah saya buatkan. Ini sementara soalnya soal umum yang masuk di semua kategori di atas ini, ya. Nah, soal umum terkait dengan teknik sipilan dan juga K3 dan hal-hal umum yang berkaitan dengan SKB Kementerian PUPR dan PU di daerah masing-masing, ya, PU Pemda, seperti itu, ya. Jika teman-teman, sekali lagi, jika teman-teman berminat dengan modul ini, silakan japri ke nomor saya di bawah. Semoga bisa membantu teman-teman bisa lulus di Kementerian PUPR ataupun di PU Pemda provinsi, kabupaten maupun kota, ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, ya. Berikut adalah dasar hukum dalam penerapan SMKK pada pekerjaan konstruksi, kecuali A. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, D. Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2019, dan E. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019. Oke, teman-teman, langsung kita bahas, ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yaitu terkait tentang jasa konstruksi, berarti masuk, ya, teman-teman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yaitu tentang keselamatan kerja juga masuk. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yaitu tentang ketenaga kerjaan juga masuk. Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2019 apalagi, yaitu tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK, ya. Dan terakhir kita lihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang pelayanan publik. Ini tidak masuk, ya, karena tidak ada kaitannya dengan keselamatan konstruksi pada pekerjaan konstruksi, ya. Berarti jawaban pada soal nomor 2 ini adalah E. Oke, soal nomor 3. Tinjauan manajemen, audit, pemantauan atau inspeksi merupakan elemen SMKK dari A. Kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi, B. Perencanaan keselamatan konstruksi, C. Dukungan keselamatan konstruksi, D. Operasi keselamatan konstruksi, E. Evaluasi kinerja dan penerapan SMKK, ya. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? Oke, langsung kita bahas. Jadi, menurut PP nomor 14 tahun 2021 ada 5 elemen SMKK. Yang pertama adalah kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi. Yang kedua adalah perencanaan keselamatan konstruksi. Yang ketiga adalah dukungan keselamatan konstruksi. Keempat adalah operasi keselamatan konstruksi. Dan yang kelima adalah evaluasi kinerja penerapan SMKK.
Nah, terkait dengan tinjauan manajemen, audit, pemantauan atau inspeksi merupakan elemen SMKK dari mana, teman-teman? Nah, di sini sudah dijelaskan ya dari PP nomor 14 tahun 2021. Di sini kita lihat yang nomor 5, pemantauan atau inspeksi, audit, evaluasi, tinjauan manajemen, peningkatan kinerja keselamatan konstruksi merupakan bagian dari evaluasi kinerja dan penerapan SMKK. Ya, berarti jawabannya yang E. Kalau kepemimpinan, yaitu terkait dengan kepedulian pemimpin terhadap isu eksternal dan internal. Yang selanjutnya adalah organisasi pengelolaan SMKK. Nah, ini nanti saya cantumkan juga semua di modul ya, teman-teman. Nanti teman-teman baca saja. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini tadi jawabannya adalah E. Ya, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini pasti teman-teman sudah mengetahui ya. Di bawah ini merupakan APD kecuali A. helm pelindung, B. rompi keselamatan, C. sarung tangan, D. jaring pengaman, dan E. pelindung mata. Ya, tentu teman-teman sudah bisa jawab ya. Nah, di sini teman-teman harus bisa membedakan apa itu APD dan apa itu APK. Ya, jadi ada dua, ada APD dan APK. Nanti saya jelaskan secara detail. Nah, di sini sudah dijelaskan contoh-contohnya. APK itu alat pelindung kerja, sedangkan APD adalah alat pelindung diri. Nah, ini ada contoh-contohnya semua di sini ya. Jadi, untuk membedakan secara mudah antara APD dan APK, ya, kalau kita di dunia tambang kemarin itu cara membedakannya dengan mudah, yaitu kalau APD itu melekat pada diri kita, melekat pada badan kita, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, seperti itu ya. Jadi di kepala ada helm atau safety helmet, ya. Di telinga ada earplug, ya. Di mata ada kacamata, ya, seperti itu. Di hidung ada masker pelindung debu, ya, seperti itu. Sampai ke bawah, di badan ada rompi. Nah, itu adalah APD. Di kaki ada sepatu, di tangan ada sarung tangan, seperti itu ya. Itu yang melekat pada diri kita, itu adalah APD. Sedangkan APK adalah alat pelindung kerja, itu biasanya tidak melekat pada diri kita. Contoh jaring pengaman, ya, tali keselamatan, penahan jatuh, pagar pengaman, pembatas area, itu merupakan alat pelindung kerja yang tidak melekat pada diri kita. Ya, seperti itu cara membedakannya dengan mudah antara APD dan APK. Berarti untuk soal nomor 4 ini jelas jawabannya adalah apa, teman-teman? A. helm pelindung melekat ya. Rompi keselamatan melekat, sarung tangan melekat, pelindung mata juga melekat. Berarti jawaban yang bukan APD adalah jaring pengaman. Seperti itu. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Kriteria resiko keselamatan konstruksi di mana nilai HPS pekerjaan konstruksi tersebut di atas 10 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah tergolong dalam resiko titik-titik. A. Resiko keselamatan konstruksi besar, B. kecil, C. sedang, D. sangat besar, dan E. semua benar. Nah, kira-kira jawabannya apa ya, teman-teman? Kalau ini tentu sudah pasti bukan E ya, karena sini sudah berbeda besar, kecil, sedang, dan sangat besar. Ya, di sini sedangkan di atas cuman ada satu kriteria, yaitu antara 10 miliar rupiah sampai dengan 100 miliar rupiah. Oke, langsung kita pada pembahasan. Jadi ada 3 risiko keselamatan konstruksi, yaitu risiko besar, sedang, dan kecil. Nah, tiap risiko ini memiliki kriterianya sendiri-sendiri. Untuk yang 10 miliar sampai dengan 100 miliar itu berada pada risiko keselamatan konstruksi sedang. Ya, seperti ini. Nah, ini juga nanti akan saya tampilkan di modul. Silakan teman-teman baca sendiri. Ya, berarti jawabannya adalah C. Risiko keselamatan konstruksi sedang. Oke, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Dalam PP nomor 14 tahun 2021
persyaratan kualifikasi kompetensi kerja pimpinan UKK dengan risiko keselamatan konstruksi besar adalah A. Ahli K3 konstruksi umum, B. Ahli K3 konstruksi media, C. Ahli K3 konstruksi mudah, D. Petugas keselamatan konstruksi, E. Semua salah. Nah, teman-teman, di sini kata kuncinya adalah kompetensi kerja pimpinan UKK dengan risiko keselamatan konstruksi besar. Jadi tadi ada 3 ya teman-teman, besar, sedang, dan kecil. Nah, kita lihat jawabannya ya. Menurut PP nomor 14 tahun 2021, ya, untuk pekerjaan yang risiko keselamatan konstruksinya besar, ya, itu wajib melampirkan kualifikasi kompetensi untuk UKK, yaitu ahli K3 konstruksi utama atau ahli keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi media atau ahli keselamatan konstruksi media dengan pengalaman paling singkat 3 tahun. Ya, berarti jawabannya adalah apa teman-teman? A, yaitu ahli konstruksi utama. Sedangkan yang sedang dan yang kecil nanti teman-teman silakan baca pada modul ya. Seperti itu. Yang butuh modulnya silakan japri ke nomor saya di bawah. Saya sampaikan di bawah ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Kepanjangan dari uji CBR adalah A. Kanada Bearing Ratio, B. Cameroon Bearing Ratio, C. China Bearing Ratio, D. California Building Ratio, E. California Bearing Ratio. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Ini pasti teman-teman tahu ya. Jadi kemarin teman-teman ketika saya tes itu banyak juga soal-soal terkait pengujian laboratorium dan pengujian lapangan. Selain itu ada juga soal terkait teori ekonomi ya. Itu nanti saya cantumkan juga di dalam modul ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah apa teman-teman? Tentu sudah familiar ya, tidak perlu lagi dijelaskan. Ini sudah pasti California Bearing Ratio. Oke, ini adalah soal terakhir ya teman-teman untuk pada malam hari ini. Saya harapkan teman-teman, saya doakan teman-teman yang bisa lanjut ke SKB, kembali bisa lanjut ke penetapan NIP ya. Semoga bisa lulus semua. Bagi penonton channel ini dan juga subscriber channel ini, saya doakan teman-teman bisa lulus. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.